Kalian percaya nggak sih, kualitas dari suatu video itu tuh tergantung dari suaranya. Bahkan sebenarnya kalian itu masih bisa menikmati video yang gambarnya sedikit burik tapi suaranya bagus dibandingin sama video yang gambarnya bagus tapi suaranya nggak jelas. Halo semuanya, selamat datang di channel Teknoportal bareng gua Yansen Lim. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan di video kali ini gue bakalan bahas salah satu equipment yang gua beli dengan lumayan senang ya. Jadi ini adalah mic wireless dari HolyLand ya. Ini mereknya dari HolyLand dan serinya yang Lark M2. Ini gue nggak di-endorse dan gue beli sendiri. Harganya cukup mahal sebenarnya. Ini tuh sekitar 2.600.000-an kalau yang komplit. Dan dia itu ada beberapa varian ya. Ada yang versi untuk iOS, ada yang versi untuk Android, ada yang versi untuk kamera, dan versi yang komplit. Kalau memang kalian nggak kepake semuanya, kalian bisa beli sesuai sama yang kalian butuhin. Tapi kalau misalkan kalian memang ada kamera, ada iPhone, ada Android, enakan kalian beli yang komplit aja soalnya jadinya lebih murah guys. Jadi dulu gue udah pernah pakai mic HolyLand yang versi sebelumnya ya. Kalau nggak salah ini C1. Untuk yang versi sebelumnya itu tuh kayak begini ya guys, dan ini ringkes banget, enak banget untuk dipakai kemana-mana, praktis dan bagus banget suaranya. Ini gue beli yang seri Lightning, dan karena saking senengnya gue sama mic wireless ini, akhirnya pas dia ngeluarin seri terbarunya gue beli guys. Nah kayak dari tadi di video ini tuh kalian udah dengerin suara pakai mic ini guys, dan kalau nggak pakai mic suaranya jadi kayak begini. Nah menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sih mic itu penting banget ya supaya suaranya tuh jadi lebih enak dengar. Kalau nggak tuh jadi ngegaung-ngegaung atau enggak jadi nggak jelas gitu. Dan terlebih lagi mic kayak begini tuh penting banget untuk kalian pakai kalau kalian syutingnya di outdoor, jadi kameranya jauh sama kalian. Jadi dengan adanya mic wireless begini, kalian nggak usah teriak-teriak, suara kalian bakalan jelas banget terdengar. Nah sebenarnya kalau kalian nggak mau mic yang terlalu mahal kayak begini, kalian juga bisa beli mic yang lebih murah kayak ini nih, Takara Intro X3. Ini juga kualitasnya cukup bagus. Ini di harga 600 ribuan ya. Dan gue kemarin udah sempet beli mic wireless yang harganya 200 ribuan. Gue nggak mau sebut mereknya. Tapi untuk gue pribadi tuh gue kecewa banget sama suaranya guys. Jadi dulu pas gue bikin konten pakai mic yang ini, suara gue tuh kayak begini. Sekarang kita bahas peraturan yang nggak tertulis di Mobile Legends, tapi kalian harus tahu supaya kalian nggak dicap dark system. Nah, pas gue coba mic yang 200 ribuan, suaranya tuh jadi kayak begini. Oke guys, buat kalian yang lagi jarang login, ini gue mau kasih tahu kalau jangan lupa ngecek di sini ya, di shop. Dan untuk mic yang Takara Intro X3 ini, suaranya kayak begini guys. Sekarang kita bahas cara ngecek level kolektor akun Mobile Legends kalian. Nah, kalau misalkan suara yang ini aja udah lumayan bagus, terus kenapa kita harus beli yang mahal begini? Nanti bakalan gue jelasin di akhir video. Jadi sekarang langsung aja gue bakalan kasih lihat kalian sesi unboxing dari HolyLand Lark M2-nya. Kira-kira kita dapetin apa aja di paket pembeliannya? Langsung aja, let's go. Jadi di pembeliannya kita dapetin kartu garansi dan ini dia boxnya. Di bagian belakang ada deskripsi singkat spesifikasi produk. Langsung aja kita buka ya. Nah jadi di depannya itu ada kotak yang di dalamnya ternyata ada after sales card. Habis itu kita juga dapetin stiker yang bisa kita tempelin di mic-nya nih guys. Banyak emoji-emoji yang lucu dan ini bahannya tuh stiker Dove gitu ya. Ada yang emoji, ada yang karakter-karakter, dan ada yang polosan warna putih dan hitam. Terus dapat kertas nggak penting ini, juga dapat buku manualnya. Jadi di sini kalian bisa baca-baca untuk spesifikasi produknya. Terus kita juga dapat kertas yang cantumin kelengkapan-kelengkapan yang ada di dalam box ini. Oke, jadi ini dia kotak mic-nya. Masih terbungkus rapi ya. Langsung aja kita keluarin kotaknya. Nah, ini dia guys. Dan ini tuh materialnya plastik solid. Untuk engselnya ini tuh besi gitu ya, metal. Untuk sampingnya polos. Untuk di depannya ada logo HolyLand dan indikator baterai. Di bawahnya ada serial numbernya. Dan ini bagian atasnya. Coba kita buka ya. Nah ini dia receiver sama transmitternya. Untuk yang kecil ini tuh namanya transmitter atau mic-nya. Di sini kita dapat 2 piece transmitter atau mic. Dan mic-nya ini tuh melekat kuat di case-nya dengan magnet juga. Nah karena gua belinya paket yang combo, jadi kotaknya itu tuh nyimpen receiver yang untuk device kamera.
Dan kalian bisa lihat di dalam kotaknya itu ada pin untuk ngecas device-nya masing-masing. Nah, ini dia mic-nya. Di bagian depan ada logo HoloLens dengan material doff juga. Dan di bagian atasnya ini ada lampu indikatornya. Di bagian samping ini ada tombol kuning yang kalau ditekan dan tahan agak lama, dia untuk power on off. Kalau pas lagi ngerekam, kalian tekan sekali itu untuk nyalain noise cancellation-nya guys. Di bagian bawah ini ada pin untuk ngecasnya dan serial number mic-nya. Terus di bagian atas inilah bagian untuk menangkap suara kalian. Nah, bahannya ini pakai cover metal gitu. Mic ini di belakangnya itu ada magnet dan langsung terpasang sama kuncian magnetnya. Untuk magnetnya ini cukup kuat ya guys. Dan yang paling spesial tuh ukurannya cuman sebesar koin 1000-an doang cuy. Gile nggak sih? Nah, jadi magnetnya ini sendiri cukup kuat ya guys. Ini gue coba tarik, kalian lihat ya. Di baju gua, nah sampai ketarik gitu baru copot. Nah, terus ini dia receiver yang lainnya lagi, karena gua beli yang versi combo. Jadi di sini gua dapat receiver yang port lightning untuk Apple device. Bagian sampingnya polos, bagian atasnya ada tombol kuning untuk noise cancellation, dan bagian sampingnya lagi ini untuk ngecas ya. Jadi pas kalian lagi pakai mic bisa sambil ngecas. Ini yang Type-C-nya untuk handphone Android, sampingnya juga polos, tombol kuning noise cancellation, dan port charging juga. Nah, ini kita angkat lagi, di bawahnya masih ada kompartemen guys. Jadi kita masih dapat satu pouch untuk nyimpen perintilan-perintilannya. Untuk pouchnya sendiri ini ada mereknya ya, merek HoloLens. Dan bahannya sendiri ini kayak kain tapi agak glossy-glossy gitu dan ada seratnya. Dan di bagian atasnya ada tali untuk diserut juga guys, supaya nggak keluar-keluar perintilannya ya. Untuk di bagian dalamnya tuh dibagi jadi 2 kompartemen lagi, ada pembatas kain lagi gitu. Dan di dalamnya ada aksesoris untuk pelengkap mic-nya. Kita bakalan dapat 2 piece dead cat. Jadi dead cat ini dipakai untuk menghalau angin ya. Terus kita juga dapat 2 piece clip ini. Ini clipnya juga ada magnetnya. Ada merek HoloLens. Ini fungsinya tuh untuk dijepitin ke baju ataupun topi ya. Jadi di sini tuh ada giginya kayak begini melengkung. Terus kalau kalian mau pakai yang clip, itu kalian bisa jepit di sini. Habis itu ini bisa kalian jepit di aksesoris kalian. Contohnya kalian pakai topi, bisa kalian jepit di topi. Atau misalkan kalian memang pengen pakai yang jepit di model baju juga nggak apa-apa. Tapi kalau di baju sih gue lebih suka pakai yang magnet. Terus kita juga dapat satu kantong yang berisikan 2 set kalung. Nah, kalung ini juga magnetik ya, jadi bisa dipakai untuk pasangin mic-nya. Untuk tampilan magnetnya kayak begini ya, jadi dia itu dibungkus sama cover karet, ada logo HoloLens-nya juga. Dan kalungnya ini bisa diatur besar kecilnya karena dia ada stoppernya ya guys. Jadi ini cukup panjang, seharusnya semua orang bisa pakai. Nah, jadi kita bisa tarik begini supaya dia lebih lebar. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk masukin kepala. Untuk stoppernya sendiri itu bahannya karet, jadi cukup kesat juga. Dan ini kita tempelin ke bagian yang nggak ada logonya, yang polosan. Magnetnya sendiri cukup kenceng loh guys. Ini gue ada coba, gue pasangin dan gue goyang-goyangin tetap aman. Kalian bisa lihat ya, ini tarikan magnetnya sekencang apa. Menurut gue ini lumayan banget lah guys. Ini tuh bukan magnet-magnet jelek. Nah, menurut gue yang model kalung gini juga keren banget ya. Jadi kalian tuh kayak nggak pakai mic, saking ringkasnya dan saking kecilnya mic ini tuh enak banget untuk kalian kreasiin gitu ya. Habis itu kita juga dapat kabel charger Type-C itu USB-A. Tapi menurut gue ya ini nggak terlalu kepake juga sih. Pasti kita udah ada charger lah ya. Biasanya ini bakalan disimpan doang guys. Kita juga dapat kabel dengan jack 3,5 mili untuk kamera ke receivernya. Nah, sekarang kita beralih ke receiver yang untuk kameranya nih. Jadi bahannya juga plastik dan di depan ini tuh ada puter-puteran yang ada logo HoloLens-nya. Di bagian samping ini ada lubang untuk kabel jack 3,5 mili yang tadi. Dan di bagian belakangnya ini ada plastik penjepit yang ada giginya. Dan ini lebarnya itu tuh selebar hot shoe gitu ya. Jadi kalian bisa selipin di kamera. Dan nggak ada magnetnya, ini cuman plastik biasa aja. Di bagian sini itu ada tombol switch untuk ganti dari mode stereo ke mode mono. Dan ada tombol power untuk nyalain unitnya. Plus ada port Type-C juga untuk kalian ngecas device-nya kalau misalkan kalian udah keluar dari case-nya dan case-nya lupa ke bawah. Nah, putar-putaran ini tuh ada klik-kliknya gitu ya guys. Dan fungsinya untuk naik turunin gain-nya. Di bagian bawahnya itu tuh ada port untuk ngecas unitnya. Di bagian atas ada 2 lampu indikator. Untuk pertama kali kalian nyalain unitnya, itu caranya dengan tekan dan tahan tombol power ini. Nanti lampu indikator birunya bakal berkedip, tandanya dia lagi nyari sinyal untuk pairing sama mic atau transmitternya. Nah, di sini mic-nya gue coba nyalain juga ya. Kita pencet tekan dan tahan tombol kuning ini selama beberapa detik sampai lampu birunya juga berkedip. Nah, kalau lampu birunya udah nyala tanpa berkedip, itu artinya transmitter sama receiver ini udah saling connect.
Nah, lampu hijau ini adalah indikator dari level gain mic-nya. Karena kan kalau kalian pakai receiver yang kamera, itu kalian nggak colokin ke handphone dong pastinya. Jadi dia nggak pakai software apa-apa. Nah, untuk ngatur gain-nya, kalian bisa putar-putar di sebelah sini, guys. Sekarang gua mau coba nyalain mic satunya, supaya dia ke-connect dua-duanya. Kalian lihat ya, di sini masih kedap-kedip biru. Dan pas dia udah connect ke satunya, nanti langsung nyala solid juga lampu indikatornya. Kalau receivernya gue matiin, nanti transmitter atau mic-nya ini bakal berkedip-kedip lagi lampunya karena dia nggak ke-connect sama receiver. Jadi sistemnya kayak begitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah pakai dan kalian masukin ke kotaknya, nanti mic sama receivernya ini tuh bakalan langsung ngecas dan otomatis power off. Jadi kalian nggak perlu repot-repot tekan dan tahan tombol power setelah selesai pemakaian. Langsung aja masukin ke case-nya. Selanjutnya, kalau kalian pengen pakai, itu kalian tinggal angkat aja dari kotaknya, nanti dia langsung nyala warna biru berkedip untuk masuk ke mode pairing kayak tadi. Jadi kalian nggak perlu pencet on off-nya kayak pas pertama awal baru hidupin alatnya. Nah, sebenarnya gue itu nggak terlalu pakai receiver yang kamera, tapi gue belinya yang combo aja supaya lengkap ya. Dan untungnya, kotak ini tuh ada coakannya sedikit guys. Jadi pas gue coba masukin receiver yang Type-C ke kotaknya, ternyata bisa. Dan ini muat. Cuman emang agak goyang-goyang sedikit sih. Tapi pas udah ditutup ternyata bisa rapet. Dan pas gue goyang-goyang tuh nggak oglak-oglak banget cuy. Menurut gue boleh lah. Jadi gue cukup seneng ya. Karena gue bisa bawa receiver yang gue pengen bawa. Which is itu biasa gue bawa Type-C atau Lightning aja. Tinggal dimasukin ke kotaknya. Nah, kalau misalkan indikatornya warna hijau, itu artinya baterai mic-nya tuh udah full keisi. Tapi karena mic yang di tengah ini tadi gua habis pakai, jadi baterainya kan berkurang. Pas gua taruh ke kotaknya lagi, dia bakal ngecas dan warna oranye. Tapi ya kayak tadi, pokoknya habis kita angkat dari kotaknya, dia bakal langsung masuk ke mode pairing lagi atau berkedip biru. Praktis kan? Nah, supaya receiver akal-akalan gua ini nggak lecet kena pin charger kotaknya, jadi gue akalin dengan gue tempel stiker di pin chargernya gini guys. Oke, untuk bisa operasiin mic ini dengan baik, kalian bisa download aplikasi Lark Sound di App Store ataupun di Play Store. Di sini gue contohin pakai device Android, jadi langsung aja kita buka aplikasinya guys. Dan ini gue bakal colokin receivernya yang Type-C. Nah, setelah kita colokin, nanti HP kita bakal ngedetect dan minta permission dulu. Kalian bisa pencet allow atau oke aja dan langsung bakalan masuk ke interface dari Lark M2. Nah, sekarang gue bakal coba keluarin mic-nya supaya dia langsung ke connect ke receivernya. Kita keluarin dua-duanya ya. Dan pas udah ke connect, itu tuh langsung ada kelihatan bar audionya yang naik turun sesuai sama suara yang masuk secara real time. Nah, kalau kita lihat di pojok kanan atas ini kan ada logo tanda panah gitu ya. Karena pertama kali ini tuh ada update firmware mic dan transmitternya dulu. Jadi kita klik confirm dulu aja dan pastiin HP kalian kekoneksiin sama internet. Proses update ini sekitar 5-10 menit. Kalian bisa tungguin aja, jadi pas lagi update, kalian jangan cabut receivernya dan jangan matiin mic-nya juga. Mic dan receiver ini bakal ada indikator warna ungu ya, ungu atau pink gitulah. Dan untuk device yang udah selesai update software, nanti lampunya bakal berkedip biru lagi. Kalau udah selesai semua, nanti mereka bakalan otomatis pairing lagi dan nyala biru full lagi ya. Artinya kalian udah siap untuk pakai mic-nya. Yang gue suka dari versi HoloLens Lark M2 ini, kita bisa atur volume gain-nya sampai 5 level lewat aplikasinya. Kalau tadi kan yang receiver kamera karena nggak ke-connect ke HP, aturnya itu tuh lewat knob puter-puterannya ya. Kalau yang receiver Android atau iOS, kalian setelnya lewat aplikasi. Habis itu kalian juga bisa setel noise cancellation-nya. Pas noise cancellation-nya aktif, itu indikatornya jadi warna hijau guys. Di sini untuk noise cancellation-nya juga bisa diatur di 2 level ya guys. Ada yang weak dan ada yang strong. Oke, ini tes suara mic Lark M2. Di kondisi lampu godox gua ada suara dan ini volumenya 1 nih. Apakah ada noise? Kelihatannya sih nggak ada ya. Oke, ini suara mic wireless kita coba di yang volumenya 2 nih. Kelihatannya masih belum ada noise yang masuk ya. Oke, ini sekarang volumenya 3. Apakah ada noise yang masuk? Kelihatannya masih nggak ada noise juga nih. Bagus kayaknya ya. Gue belum dengerin, jadi nanti coba kalian dengerin di editan gue ya. Oke, ini yang volumenya 4. Beda suaranya bisa dilihat dari grafik ini ya. Kelihatannya suara gue semakin tinggi. Ini gue ngomongnya biasa aja sama kayak tadi. Tapi kayaknya masih belum masuk nih noise dari lampu godox gue. Oh, sepertinya ada sedikit masuk nih ya kalau lihat dari grafiknya.
Coba kita nyalain noise cancellingnya yang weak. Sebentar, coba kita nyalain. Oke, ini noise cancellingnya udah aktif dan ini yang weak. Kelihatannya langsung bersih ya. Sekarang gue mau cobain yang noise cancellingnya yang yang strong ya. Coba ya, bentar. Ini kita stop dulu recordingnya. Oke, ini dia kualitas suara di volume 4. Sekarang kita aktifin noise cancellingnya yang strong ya. Coba ya. Gue aktifin dulu. Set. Oke, ini volume 4 dengan noise cancelling yang strong. Gimana suaranya? Apakah lebih enak yang tadi atau yang sekarang? Gue belum dengar, jadi gue belum bisa pastiin. Oke, ini dia sekarang suara yang volume 5. Sepertinya pastinya ada noise ya, soalnya dia lebih peka lagi daripada 4 tadi. Oke, dilihat dari grafiknya ya ada noise. Dan sekarang gue coba aktifin noise cancellingnya yang weak dulu ya. Oke, ini dia volume 5 dengan noise cancellingnya yang weak. Gimana? Apakah lebih enak atau enggak? Oke, sekarang ini kualitas perekaman yang volume 5. Dan gue bakal nyalain noise cancellingnya yang strong. Oke, ini dia volume 5 dengan noise cancelling yang strong. Apakah suaranya masih bisa diterima dengan baik? Oke, sekarang ini dia perekaman di volume 6. Dan ANC-nya ini masih mati ya. Nah, noise-nya makin kelihatan. Oke, sekarang gue bakalan nyalain noise cancellingnya yang weak. Nah, ini dia volume 6 dengan noise cancelling yang weak. Kelihatannya masih ada noise-nya juga ya. Karena dia volumenya 6 dan noise cancellingnya yang weak. Oke, sekarang ini kualitas perekaman audio dari volume yang 6. Oke, sebentar lagi gue bakal nyalain noise cancellingnya yang strong. Kita kasih noise dulu bentar. Oke, kita nyalain yang strong ya. Nah, ini dia kualitas perekaman suara dari volume 6 dan noise cancellingnya yang strong. Coba gue diem ngomong, lihat masih ada noise-nya nggak? Kelihatannya lumayan ya. Kalau misalkan kalian pakai baju yang berkerah, kalian tuh bisa selipin ininya di kerah kalian supaya nggak kelihatan gitu ya. Atau contohnya ini gue ada kupluk begini, gue tuh bisa kayak begini guys. Gue taruh di sini magnetnya. Ini gue jepit, ya udah, gue tutupin aja kayak gini. Nah, ini nggak akan ada yang tahu kalau gue pakai mic gitu ya. Tapi suaranya jelas banget kan. Beda sama yang ini, kalau yang seri dulu ini kan gede begini ya. Nah, kalau begini, ini agak susah untuk diumpet-umpetin. Dan kalau misalkan yang kayak begini kan model jepit nih. Kalian pasti bisa jepit di sini doang. Kalian nggak bisa taruh di tengah baju. Kalau misalkan magnet, kalian bisa mau taruh di sini, sini, itu bisa. Sesuai sama kalian pengennya taruh di mana. Nah, kekurangannya yang mode magnet kayak begini, karena dia pakai magnet begini ya. Takutnya kalau misalkan kalian buru-buru, udah jepit di baju, kalian main tarik aja, ininya jatuh, ya udah hilang gitu ya. Jadi sisa ininya doang. Kalian mungkin agak kesusahan untuk nyari spare-nya lagi ya. Untuk nyari spare part-nya mungkin gue nggak tahu ada jual atau enggak, cuman magnetnya. Tapi kalian tetap bisa pakai magnet biasa sih. Nah, menangnya yang model dulu yang kayak begini nih, yang panjang, itu tuh kalau misalkan kalian pengen jadi konten kreator sosial eksperimen yang turun-turun ke jalan raya, ketemu-ketemu orang dan kalian bakal wawancara atau interaksi sama mereka, itu enakan yang kayak begini guys. Kenapa? Karena kalian tuh kayak enak aja pegangnya gini untuk ke mulut kalian, sodorin ke lawan, gini itu enak. Kalau misalkan yang ini agak kecil gitu kan, lebih riskan untuk copot atau jatuh gitu ya. Kalau misalkan kalian tangannya lagi tremor. Kalau begini tuh lebih enak pegangnya, lebih mantep gitu. Nah, perbedaan sama mic wireless yang murah tuh apa sih? Jadi kalau misalkan HolyLens ini kan dia udah ada aplikasinya ya. Jadi kalian tuh bisa ngatur di aplikasi dan kalian tahu dia tuh lagi pakai volume yang berapa, gainnya itu berapa, ada 1 sampai 6 kalian bisa tahu. Dan kalian juga bisa ngatur noise reduction-nya itu tuh sebesar apa. Jadi bisa yang low, bisa yang high gitu ya. Jadi kalian tuh tahu kalau kalian lagi pakai di mode apa. Beda sama mic wireless yang murah, itu tuh biasa nggak ada aplikasinya, jadi cuma colok doang. Habis itu ya kalian pakai gitu aja tanpa kalian tahu itu level mic-nya gain-nya berapa atau noise reduction-nya itu berapa. Kalian juga nggak bakal tahu.
Terus gue ngerasa banget kalau yang sekelas ini aja nih, sekelas Holyland aja, dia itu gainnya bagus ya. Itu tuh mirip-mirip sama mic gue yang di belakang ini. Ini HyperX mic yang gue pakai buat live stream. Itu tuh mirip-mirip. Jadi contohnya kalian lagi ada di environment atau di tempat-tempat yang cukup bising gitu ya. Ada suara-suara yang statis. Kalau misalkan kalian diem nih ya, gue contohin ya. Gue nyalain kipas. Nah, kalau misalkan gue lagi nggak ngomong, sebenarnya kalian bakalan dengar suara kipasnya kan? Nah, tapi kalau misalkan gua ngomong, dia itu tuh bakalan nyesuaiin. Langsung dia bakalan lebih nangkep suara gua daripada nangkep suara kebisingan-kebisingan di sekitarnya, guys. Ini kipasnya masih nyala juga. Nah, kalau misalkan mic wireless yang murah, biasanya tuh bakalan dikombin ya. Jadi suara kipasnya masuk, suara kalian juga masuk. Jadinya nggak ada yang di otomatis reduction sedikit. Ini tanpa noise reduction ya. Nah, ini coba gue nyalain noise reduction-nya. Nah, ini gue nyalain noise reduction-nya dan tetap aja dia tuh lebih bagus gitu, lebih smart ya. AI-nya itu tuh lebih pinter untuk milih suara kita dan dibedain sama suara sekitar kita yang diidentifikasikan sebagai noise. Apalagi kalau mic wireless yang terlanjur murah ya, yang harga 200 ribuan ke bawah, itu biasa noise reduction-nya itu tuh kualitasnya jelek banget guys. Untuk gua yang pengen kualitas video gue bagus, menurut gua itu kurang banget lah ya. Kenapa? Karena pas kalian lagi ngomong, suara kalian itu tuh mirip-mirip kayak kalian lagi nelponan nih ya. Kalian lagi nelponan sama orang, terus lawan bicara kalian ngomongnya itu tuh pakai earphone kabel gitu. Dia ngomong di mic-nya kayak gitu ya. Nah, itu tuh suaranya mirip-mirip kayak begitu. Oke guys, buat kalian yang lagi jarang login, ini gue mau kasih tahu kalau misalkan kalian pakai mic wireless yang kualitasnya bagus, itu tuh suara kalian nggak akan kecil-kecil cempreng kayak kualitas mic dari earphone. Ini gue coba ya, gue kencengin lagi suara kipasnya. Gue bakal nyalain dia punya noise reduction-nya. Oke, ini noise reduction-nya udah nyala, kalian bisa denger ya. Gue jamin walaupun gue nggak denger suaranya sekarang, tapi pasti suara gue nggak akan kayak orang lagi teleponan pakai earphone. Ini pasti suaranya bakalan tetap bulat dan suara gue nggak kayak gede kecil kayak jelek banget gitu ya. Jadi pastinya ada harga, ada kualitas lah ya. Tapi kalau misalkan kalian memang baru banget mulai untuk jadi content creator, menurut gua ya kalian nggak usah beli yang mahal-mahal dulu. Nah, nanti kalau misalkan kalian budgetnya udah ada, baru kalian ganti pakai mic yang lebih bagus lagi. Untuk mic yang 200 ribuan sih tetap aja masih bisa dipakai ya. Masih bisa dinikmatin juga daripada kalian nggak pakai mic. Apalagi kalau misalkan kalian bikin kontennya di outdoor yang kameranya jauh dari kalian, itu memang gua lebih rekomendasiin kalian pakai mic, walaupun memang mic-nya yang murah, nggak apa-apa, daripada kalian nggak pakai mic sama sekali. Itu bakal ngebantu kualitas konten kalian banget guys. Nah, untuk unit yang ini karena gua juga udah nggak kepake, sebenarnya ini juga cukup jarang dipakai ya, karena ini pakai unit iOS. Gua sendiri seringnya recording tuh pakai Android. Nah, ini bakalan gua jual di Tokopedia ya, linknya bakalan gua taruh di bawah. Kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa beli yang ini juga. Ini harganya lebih murah dan gua jamin ini masih bagus banget, jarang dipakai. Kalau gua nggak salah ingat, ini nggak sampai 20 kali gua pakai ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata gua yang menyinggung kalian ya. Ini cuman perspektif dari gua aja, jadi kalian jangan tersinggung sama kata-kata mic mahal atau mic murah ya. Itu cuman untuk gambaran aja guys. Jadi memang untuk barang-barang itu ada harga, ada kualitas ya, tapi kita sesuaiin lagi sama tujuan kita dan budget kita juga. Jadi jangan terlalu maksain untuk beli yang begini ternyata mubazir. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Di next video nanti gue bakalan nge-review jam tangan Huawei Fit 3. Nah, jam tangan yang viral banget nih ya. Menurut gue ini jam tangannya value to money banget. Harganya murah, cuman sekitar 2 jutaan. Tapi buat kalian yang pengen pakai Apple Watch, cuman sebel banget sama baterainya, kalian bisa pakai alternatifnya itu Huawei Fit 3 ya. Nanti bakalan gue review. Gue juga penasaran. Itu katanya bisa NFC untuk copy access card. Oke, jangan lupa untuk support channel ini supaya terus berkembang dengan cara like videonya, komen di bawah juga kalian pengen gue review apa, atau ada masukan-masukan juga boleh di komen di bawah. Jangan lupa juga di subscribe ya guys ya. Dan untuk kalian yang main Mobile Legends, kalian juga bisa follow gue di TikTok Yansen Lim, atau di YouTube gue juga ada bahas-bahas tutorial Mobile Legends, kalian juga bisa ke sana ya. Akhir kata gue pamit undur diri and see you in my next video guys. Bye bye.